Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah alaina bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tasyakur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala diiringi salawat serta salam dengan ungkapan ta'zim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Marilah sama-sama kita sanjungkan kehadiran baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan marilah kita tingkatkan kadar keimanan serta ketakwaan diri kita kepada Allah. Itu dengan mau melaksanakan perintah-perintahnya, juga menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang terbaik, terkasih dan termulia di sisi Allah, yaitu hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas tema tentang sholat adalah sarana pertemuan kita, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Kahfi ayat 110 berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal 'amalan shalihan, maka berbuat baiklah, berbuat kebaikan berdasarkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan ketika beribadah kepada Allah itu jangan sekali-kali menyertakan dengan persekutuannya, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun jua. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang beramal baik tapi mengiringi dengan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku sedang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan perbuatan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Begitu mulia dan begitu hebatnya amalan sholat, maka perintah sholat bukan ada di bumi, tapi perintah sholat adalah perintah di langit mubasyaratan, langsung
dari Allah kepada sang penerima mandat sholat, yaitu Habibana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang kita kerjakan dan sebentar lagi kita akan mengerjakan sholat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna ahadakum idza qama fi sholati," sesungguhnya di antara kalian, di antara kita semua itu, idza qama fi sholat, ketika mendirikan sholat itu, fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya ketika di antara kalian, di antara kita yang mendirikan sholat, maka fa innahu yunaji rabbah. Yunaji, sebagian ahli bahasa menerjemahkan itu termasuk berjumpa dengan Tuhannya. Hadirin saudaraku sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita, dengan Allah, maka diberikan tata krama, tata cara bagaimana kita berjumpa dengan Allah. Kalaulah kita berjumpa dengan sesama manusia, ada tata kramanya. Hablum minan nas. Bagaimana hablum minallah, berinteraksi langsung pada Allah, maka diberikan tata cara. Manusia tidak ada yang tahu bagaimana berinteraksi pada Allah. Maka melalui baginda Rasulullah SAW diberikan tata cara berjumpa dengan Allah itu. Maka Rasulullah SAW memberikan tata cara itu melalui sholat, berjumpa dengan Allah melalui sholat ini. Di dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah mengingatkan tata caranya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian, berjumpalah kalian sebagaimana perjumpaan atau sholatnya baginda Rasulullah SAW, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tata caranya. Hadirin saudaraku sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya Rasul sampaikan di antaranya adalah ada rukun fi'li yang harus dikerjakan dengan perbuatan. Ada gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada rukun qauli yang diucapkan. Ya, bagaimana Rasulullah ketika mengucapkan di dalam berinteraksi, berjumpa dengan Allah. Kemudian ada rukun qalbi. Bagaimana hati ketika berjumpa dengan Allah. Tentu tidak sembarangan, maka Rasulullah wanti-wanti kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Dari rukun qalbi, dalam hati, menata hati, diajarkan melalui niat. Hadirin, setelah niat maka ada rukun fi'li dan rukun qauli. Berdiri, kemudian takbir. Rasul sampaikan ketika takbir itu, sholat itu tahrimuha bitakbir. Sholat itu diawali dengan takbir, di mana segala sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan boleh dihalalkan. Maka ketika takbir itu diharamkan, maka takbirnya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan. Setelah tahrimuha bitakbir, tahliluha bitaslim, dihalalkan kembali dengan salam yang kepanan. Maka itu termasuk rukun qauli. Hadirin saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah
kita kerjakan bersama-sama pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita praktekkan sebentar lagi ini. Kita akan mengucapkan itu bimbingan Rasulullah, dibimbing oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang dikerjakan, yang disampaikan, diucapkan oleh Rasulullah adalah dari Allah, wahyu dari Allah. Maka ketika kita berjumpa kepada Allah melalui sarana sholat ini, maka ikuti Rasulullah, karena itu adalah wahyu. Rasulullah ketika setelah takbiratul ihram tadi menyampaikan pesan membaca Fatihah, rukun qauli, wajib untuk kita baca. Rasulullah sampaikan, ketika kita membaca Fatihah, mari kita hayati bersama-sama sebagaimana Rasulullah SAW yaqul, berkata bahwa qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla itu qasamtu shalah, aku membagi sholat itu baini wa baina abdi nisfain, antara diriku Allah dengan abdi hambaku, dua bagian. Maka di dalam hadis berikutnya ini adalah wali abdi masa, untuk hambaku. Ini kita dialog pada Allah. Untuk hambaku ketika berjumpa dengan Allah, dengan aku, maka bagi hambaku adalah masalah. Apa saja yang kalian minta, maka mintalah. Hadirin, hari ini kita mau sholat, berjumpa dengan Allah, mintalah, minta sehat, berkah rezeki, panjang umur, ketemu dengan Ramadan. Mintalah kepada Allah, karena Allah janjikan wali abdi masalah, untuk hambaku apa saja yang dimintanya. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, maka ketika hamba Allah Subhanahu wa taala kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah hamidani 'abdi, duhai hambaku telah memujiku. Kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika kita menyampaikan ar-rahman ar-rahim, maka qala Allah azza wa jalla alayya, hambaku juga telah memujiku. Kemudian hadirin sudah dimuliakan oleh Allah, ketika wa idza qala maliki yaumiddin, ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Hadirin saudaraku sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nanti akan mengatakan itu semua. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, mari kita resapi dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jangan sekali-kali ada hati kita terbesit bahwa ada selain Allah itu bisa menolong kita. Tidak ada sama sekali. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Ini adalah antara diriku, antara Allah, wa baina abdi, dan antara hamba-hambaku. Allah sampaikan masalah lagi. Apa yang kalian minta? Apa yang kalian minta? Allah kalau berjanji tidak pernah dusta, 100% janjinya ditepati. Hadirin saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permohonan resapi kita berdialog, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ayat ke-7, maka Allah sampaikan hadza li 'abdi
ini adalah untuk hambaku. Wali abdi, diulang lagi, masalah. Dan untuk hambaku, apa yang dia minta. Hadirin, apa kira-kira yang kita minta kepada Allah? Mintalah, mintalah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadirin yang terakhir adalah ketika kita berinteraksi, berjumpa dengan Allah, tata keramanya adalah sebagaimana ketika Rasul berjumpa dengan Allah secara mubasyaratan langsung. Bagaimana hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menyampaikan pesan nanti ada di tahiyat akhir, merupakan rukun juga qauli, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat makna spiritualnya adalah at-tahiyat, segala keberkahan, segala kehormatan, segala keberkahan, juga sholawat tentang kebaikan itu adalah lillah, adalah untukmu Allah. Ya Allah, untukmu, ucapkan bahwa kita mengucapkan sebagaimana yang Rasulullah jumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Maka Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jawab kepada Nabi, dan ini umatnya, untuk kita jawab, salam kepada engkau wahai Nabi, seolah bahwa salam kepada kalian semua hamba-hamba umatnya baginda Rasulullah SAW. Juga keberkahan rahmatnya Allah serta keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah berdialog langsung, bukan hanya kepada saya ya Allah, tapi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera damai itu bukan hanya kepada saya saja, tetapi kepada kami umatnya Rasul, termasuk kita yang sebentar lagi juga akan melaksanakan sholat Jum'ah ini. Wa ala ibadillahi sholihin, dan juga terhadap orang-orang hamba-hamba yang soleh. Mudah-mudahan termasuk keluarga kita yang hari ini tidak melaksanakan sholat, termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi amarna bi ittiba'i sunnati sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish-shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان